Oke guys, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol tentang Lazio ya. Nah, Lazio itu waktu saya upload video ini baru baja menang 3-1 lawan Dortmund ya di Piala Champion match pertama. Ini membanggakan setelah Lazio belasan tahun nggak pernah main di Piala Champion. Main pertama kali lagi dan lumayan dapat 3 poin. Walaupun masih kebobolan 1 gol di kandang tapi nggak masalah ya. Oke, Lazio sendiri di video saya yang terakhir itu saya menunjukkan masa kemasan angin pertamanya Lazio ya. Di mana tahun 73-74 Lazio pernah jadi juara atau Scudetto pertama di Italia. Nah, saya untuk hari ini mau menceritakan dekade itu ya. Mengajak kalian sama-sama melihat satu dekade sebelum Lazio juara lah ya. Lazio tuh ngapain aja sih? Nah, ini adalah Lazio di tahun 1961-62. Ternyata Lazio di musim ini itu berada di Serie B ya. Lazio di Serie B, logonya adalah seperti ini. Logonya Lazio itu ganti-ganti ya. Nanti dalam beberapa tahun ke depan kita bisa lihat logo-logo Lazio. Pemain topnya C ya, dan Marone. C itu kiper, sementara Marone itu adalah eh, mana Marone? Penyerang ya, Marone ya, Juan Carlos Marone, pemain asing dari Argentina. Oke. Nah, keenakan kita sebagai fans dari klub luar negeri memang klub luar negeri itu senantiasa punya data yang lengkap ya, dan bahkan ini tahun 60 kita bisa dapatkan datanya Lazio di musim itu, dan masih banyak dokumentasi foto seperti ini yang bisa kita lihat ya. Mungkin kalau kita bisa lihat di zaman ini tuh sepak bola ya mirip-mirip sama Tarkam ya. Kalian bisa lihat di foto ini ya, penontonnya ada di pinggir lapangan ya, kayak Tarkam di kampung kita ya. Ini Lazio tahun 61 di Coppa Italia juga tidak bagus peringkatnya. Peringkat 4 di Serie B. Nah, musim berikutnya 61-62 Lazio jadi runner up di Serie B ya. Lazio tuh kerap ya kalau degradasi tuh pas lagi nanti promosi dia posisinya runner up ya. Jarang sekali Lazio jadi juara di Serie B ya, tapi runner up di Serie B sering. Idilio Sei kipernya masih jadi penampil terbanyak, sementara pencetak gol terbanyak Maroni, Bernasconi dan Rozzoni ya. Di sini banyak pemain-pemain yang kurang kita kenal ya. Tapi Lazio kostumnya adalah putih-putih dan biru putih. Seperti ini. Logonya sama dengan tahun sebelumnya. Dan hasil ini membuat Lazio promosi ke Serie A ya. Oke, di musim 63-64 kita lihat Lazio berada di peringkat 8 ya. Kalau kita tahu di situ Liga Italia itu ada 16 tim, berarti Lazio masuk ke papan tengah lah ya. Bersama pelatihnya Juan Carlos Lorenzo, pemain terbanyaknya masih Maroni ya, pencetak gol terbanyak Maroni, Marasci, pemain penampil terbanyak Landoni dan Pagni ya, Landini dan Pagni. Kiper utama sepertinya masih Idilosei ya. Kostumnya kayak timnas Italia ya, timnas Italia Lazio tuh ya, biru putih ya. Nah, itu biru putih dengan hasil Serie A peringkat 8 ya. Lalu pada 64-65 Lazio berada di peringkat 14. Mungkin ya berarti Lazio degradasi lagi ya. Degradasi lagi setelah 2 musim bertahan di Serie A, dia masuk lagi di Serie B ya. Dengan pemain terutama adalah Pagni, lalu ada Giovardo Rana ya. Pelatihnya Umberto Monocchi ya. Hasilnya sungguh mengecewakan mungkin buat Lazio untuk musim ini, karena musim ini Lazio harus Lazionya tidak
yang degradasi di musim ini cuma 2 tim ya, maaf ya. 2 tim 15-16. Yang lanjutnya di musim ini musim ketiga lagi Lazio masih di Serie A ya. Tadi salah ya. Mohon maaf ya, kita lihat sama-sama ya. Kita kan saya bukan sedang menerangkan Lazio seolah-olah saya paling tahu, tapi saya mengajak penonton saya untuk melihat dan siapa tahu kita mengenal nama-nama yang sekarang masih ada ya. Pencetak gol terbanyaknya Diamato, pemain penampil terbanyaknya Zanetti dan Vitali. Lazio naik 2 strip ya di peringkat 12 pada musim 65-66 ya. Di saat di Indonesia sedang ada goncangan masalah pemberontakan PKI ya, apapun itu bentuknya dan bagaimanapun kenyataannya, bahwa di Indonesia sedang hancur-hancuran saat itu, ternyata di Italia kompetisi berjalan biasa-biasa saja. Dan inilah ya, kita harus tahu ya bahwa yang terjadi di Indonesia pada saat itu ternyata tidak terlalu mempengaruhi dunia luar ya. Di Italia kompetisi berjalan biasa dan tidak ada masalah ya. Ya memang masalah terjadi di Indonesia ya. Lanjut di tahun 66-67 Lazio kali ini benar-benar di seri peringkat 15 ya. Ya 3 musim di Liga Italia dengan posisi-posisi akhir. Memang ini masa-masa kelam Lazio ya. Masa-masa Lazio belum masih masa-masa semenjana lah kita bilangnya. Oke. Pemain terbaiknya adalah Carosi dan Maroni. Maroni ini berarti cukup lama ada di skuad Lazio dan memberikan arti ya. Berarti Maroni adalah salah satu nama besar Lazio di tahun 60-an ya. Begati ya, Maroni dia penyerang. Lanjut ke tahun 67-68 Lazio ada di Serie B ya. Di Serie B lagi di peringkat 11. Makin jatuh ya, pelatihnya dari Renato Gai diganti menjadi Roberto Lavatti ya. Lalu Umberto Lenzini adalah presidennya. Di musim juga Umberto Lenzini sudah jadi presiden Lazio ya. Sebelum di 65-66 presiden nggak ditampilkan ya di sini ya. Oke, 67-68 di Serie B pun Lazio tidak terlalu bagus hasilnya dan dia berada di peringkat 11 ya. Ronzon dan Fortunato adalah yang menjadi Lazio, pilar Lazio saat itu. Ini foto-fotonya. Dan Lazio bajunya kayak timnas Peru gitu ya, ada garis biru di dada ya, baju kostum berikutnya sih. Nah, barulah di sini 68-69 Lazio bisa jadi juara Serie B untuk pertama kali ya. Di bawah pelatih Juan Carlos Lorenzo, Lazio menjadi peringkat 1 di Serie B. Dan ini tentu saja membuat Lazio menjadi tim promosi untuk tahun mendatang ya. Pilarnya adalah Marchesi dan Gio ya, Marchesi dan Gio. Ini kita bisa lihat Rosario Di Vincenzo, Pietro Fravantri. Ini adalah skuad Lazio ketika menjadi juara di Serie B ya. Jadi Lazio sebenarnya punya prestasi juara di Serie B, juga juara di Serie A ya. Walaupun tadi saya bilang banyak kali Lazio ketika degradasi di tahun 80-an kembali promosi dengan predikat runner up ya di Serie B. Tapi di 68-69 Lazio menjadi juara di Serie B ya. Nah, di 69-70 Lazio berada di papan tengah lagi di Serie A bersama Juan Carlos Lorenzo. Lazio berada di Serie A, ikut dalam beberapa kejuaraan ya. Bisa kita lihat di sini. Kostumnya seperti ini.
Ya, ada Guvernato ya, Guvernato nama salah satu eh, pemain yang punya apa namanya, yang punya foto dokumentasi yang masih jelas ya di tahun ini dengan kostum Lazio tahun ini. Di Vincenzo, Sulfaro, Adorni, Chiosi, Diamendi. Nah, peringkat 8 adalah raihan yang baik buat Lazio ya. Kalau kita bisa lihat ya foto-foto di sini di tahun ini Lazio tuh Liga Italia tuh masih apa namanya, bisa dibilang segemerlap Liga Italia lah ya, segemerlap Liga Indonesia maksud saya ya. Uh, Penontonnya banyak dan sebagainya ya. Kalau di masa depan di zaman sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa bahkan klub Serie A sekalipun juga sudah mulai ditinggalkan sama penonton di lapangan, tapi banyak yang menontonnya lewat televisi saja ya, kecuali mungkin ultras garis keras. Bahkan di masa pandemi ini memang penonton justru memang diminta dari TV, tapi jauh sebelum pandemi penonton sudah banyak meninggalkan bangku stadion ya, karena lebih menarik untuk menonton liga-liga besar di TV ya. Oke, tapi kita bisa lihat kondisi lapangan di belakang para pemain di foto-foto yang kita lihat dari tadi, betapa ramainya dan semarak ya Liga Italia. Nah, ini lagi baru 2 tahun bertahan di Serie A. Nah, di akhir apa namanya? Di akhir 70-71 di musim terakhir ini di dekade 60-an 70 awal ini saya tambahkan 70-71 karena di file sebelumnya kita udah mulai dari 71-72 ya. Nah, di 70-71 Lazio harus degradasi lagi ke Serie B dengan hasil peringkat 15 ya. Di sini Cinaklia sudah mulai jadi pilar utama ya. Sementara kalau kita lihat di musim ini Cinaklia belum masuk ya, belum masuk, tapi bukan jadi pemain yang paling banyak tampil ya. Cinaklia sudah ada di sini. Cinaklia jadi pemain yang terbanyak tampil, yaitu 40 match ya dalam setahun. Total 21 gol diraih oleh Cinaklia ya. Lazio juga punya Mazzola, tapi Mazzolanya ini apa namanya, Verusiev Mazzola ya, bukan Mazzola yang mungkin banyak kita dengar namanya ya. Juan Carlos Marone masih bersama-sama dengan Cinaklia di musim ini ya. Marone masih menjadi pilar Lazio di tahun 70 sekalipun ya. Jadi kalau Cinaklia dan di 70 80 tuh mungkin kita tahu masa-masanya Cinaklia, lalu dilanjutkan oleh Giordano. Di tahun 60-an itu nama besarnya penyerang yang ada di depan Lazio itu adalah Marone ya, Marone. Nah, ini adalah apa namanya, daftar pemain Lazio beserta foto-fotonya di masa ini ya. Oke, itu dia foto dan cerita cerita yang bisa saya ajak sama kalian untuk disimak ya di dekade 60-an ya, di mana Lazio menjadi klub semenjana ya. Memang Lazio adalah klub ibu kota, tapi belum banyak prestasi, dan mungkin prestasi yang bisa kita kategorikan sebagai juara di rentang dekade ini adalah juara Serie B ya di musim 68-69 ya. Jadi inilah Lazio ya, klub yang mungkin banyak yang apa namanya, banyak penggemarnya yang sekarang adalah para apa namanya, orang usia 40-an ya, 30-40-an, karena ini adalah klub yang terkenal di era 90-an akhir dan 2000-an awal ya. Jadi pencinta-pencintanya biasanya udah ikut menua nih. Nah, mungkin kalian mencintai klub kalian masing-masing, menyukai klub kalian masing-masing. Nah, video saya ini mengajak kalian untuk tahu tentang Lazio tahun 60-an dan
bisa melirik-lirik lagi siapa yang jadi pilar-pilar Lazio di masa-masa itu dan apa-apa saja prestasi dan raihannya lah ya. Mungkin sebagai klub Lazio tidak banyak berprestasi di masa lalu, di masa ini juga masih baru mulai merangkak lagi, tapi Lazio pernah sempat menjadi salah satu kekuatan yang dipuji di era milenium awal ya, awal milenium ketiga ini ya. Oke, itu aja cerita saya. Nanti saya akan lanjutkan dengan cerita-cerita lagi tentang Lazio di masa lalu dan apapun yang mungkin bisa diurai tentang klub ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita ngobrol lagi tentang hal-hal lain di waktu-waktu mendatang. Terima kasih.